banyak anak-anak yang kena cyberbullying itu bisa rendah percaya dirinya dan dia bisa lebih waspada ataupun kurang percaya sama orang lain. Ada pasal yang menyatakan kalau kita melapor ke cyberbullying, pelakunya bisa dipenjara sampai 2 tahun, ditindak gitu ya. Dan punya denda sampai 400 juta gitu loh. Jadi emang cyberbullying ini tuh sangat-sangat parah gitu. Hai Sobat Seru, kembali lagi di Ngopsi, ngobrol seputar psikologi bersama saya Terry dan Mbak siapa ini? Boleh dikenalkan? Ya. Saya Lulu, saya mahasiswa magang psikologi dari UMBY yang bekerja sama dengan UKDW. Oke, baik. Sekarang udah zamannya media sosial, teknologi semakin erat sama kehidupan kita ya, bener-bener dekat banget. Kita nggak bisa kemana-mana nggak sama handphone, nggak sama media sosial, nggak kita bisa baca apapun di media sosial. Itu rentan nggak sih Mbak sama cyberbullying? Kalau sekarang emang ya, kalau namanya zaman digital itu kita harus ikuti perkembangan zaman, tapi ada hal-hal negatif juga ya. Salah satunya kan memang cyberbullying. Nah, kalau cyberbullying sendiri itu kan tindakan menyakiti atau mengintimidasi ataupun menghina, tapi basisnya di media digital seperti misalnya platform media sosial seperti kalau sekarang mungkin Instagram, WhatsApp, Twitter dan lain-lain seperti itu kan. Oh, baik-baik. Nah, kalau misalnya dari kasus-kasus yang terjadi itu, gimana sih caranya kita mengetahui kita tuh lagi dibully, Mbak? Kan kadang kita ya udahlah itu nggak apa-apa, tapi ternyata itu sedang membuli via cyber begitu. Nah, kalau cyberbullying ini kan mungkin dari ambil di kata bullying ya, jadi perundungan gitu loh. Nah, perundungan itu kan kadang kalau mungkin orang Indonesia nih, kadang pakai berlindung di bawah kata bercanda, kok cuman bercanda kan sesama teman gitu loh. Nah, tapi kalau bercandanya itu kalau menurut kita udah sampai menyakiti, sampai kita sakit hati, sampai kita pikirin terlarut-larut, itu udah termasuk cyberbullying gitu loh. Nah, kalau cyberbullying itu juga bukan cuman menghina atau memberi komentar jahat gitu di media sosial, tetapi ada beberapa bentuk lain seperti misalnya kita membuat akun palsu dengan atas nama orang lain, ataupun kita menyebarkan informasi palsu yang belum tentu bisa didapatkan oleh orang lain seperti itu. Oke. Dampaknya untuk kesehatan mental ada nggak, Mbak? Banyak sih Mbak. Kalau sekarang kan apalagi kita kemarin kena COVID ya, yang dimana kita terkurung gitu loh di dalam rumah masing-masing, yang dimana kita cuman bisa hiburan kita itu salah satunya cuman gadget itu loh. Iya, bener banget. Jadi kita dapat temen kadang di situ cuman dapat lewat media sosial, kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan orang. Nah, itu tuh kadang membuat kita bisa kelelahan secara fisik ataupun mental gitu loh Mbak. Kalau kita kena cyberbullying, kita akan banyak anak-anak yang kena cyberbullying itu bisa rendah percaya dirinya dan dia bisa lebih waspada ataupun kurang percaya sama orang lain. Sampai kurang percaya sama orang lain karena dia lebih mempercayai sama gadget media online-nya itu, teman-teman online-nya itu. Oke. Iya. Baik, gimana Mbak caranya? Kan itu banyak sekali yang masuk ya. Nah, gimana cara menghentikannya si cyberbullying ini? Nah, kalau menghentikan kan kita nggak bisa langsung, nggak usah pakai gadget gitu loh, nggak usah main media sosial yang dimana kita emang nggak bisa gitu loh sekarang. Apalagi emang kadang kalau lewat media sosial itu ada berita-berita bagus yang mungkin tentang kita nggak bisa nonton di TV ataupun di tempat-tempat lain gitu loh. Tapi mungkin kita bisa dari diri sendiri, misalnya kalau kita tahu ada satu akun, atau kan sekarang ini banyak akun-akun yang mungkin dijadikan media marketing atau media pengiklanan gitu ya. Nah, itu kan biasanya punya audiens gitu loh. Audiensnya itu karena mungkin udah percaya sama akun tersebut, jadi kalau dia menggiring opini bisa aja, walaupun opininya nggak benar, walaupun opininya nggak salah gitu, kita tetap percaya karena mungkin kita udah tahu dia kapasitasnya gimana. Nah, mungkin kita bisa blokir akun-akun tersebut yang
bisa merugikan atau bisa menghasut kita. Nah, yang lainnya itu kita lebih mengedukasi diri sendiri gitu. Oke, berarti lebih dari dalam diri kita ya, benar. kita menghentikannya supaya kita nggak terpapar lebih lagi dari cyberbullying itu karena ya. yang bisa kontrol itu kita kan nggak bisa kontrol orang lain, kita cuma bisa kontrol diri kita sendiri. Betul kalau itu. Oke, baiklah. Jadi dari diri sendiri ya. Benar. Baik. Nah, kalau misalnya saya atau teman-teman nih, kena cyberbullying, harus ngomong sama siapa, Mbak? Nah, yang pertama dulu kita kan punya keluarga. Nah, mungkin kalau kita merasa lebih dekat sama kakak atau adik atau misalnya mama gitu, kita bisa cerita gitu ke orang mungkin yang lebih tua untuk minta saran gimana nih baiknya kalau saya sebenarnya lagi kena cyberbullying gitu, saya merasa dihina di internet, saya merasa disakiti, diintimidasi. Nah, kalau memang kita ada beberapa orang mungkin merasa kalau keluarga itu kurang aman gitu, kurang bisa cerita, kita ke teman gitu. Mungkin teman dekat atau sahabat, rekan kerja juga boleh kalau memang kita merasa kita punya attachment yang dekat sama mereka gitu loh. Nah, setelah kalau memang kita merasa itu udah parah cyberbullyingnya, kita bisa langsung ke profesional. Contohnya psikolog, psikiater kayak gitu untuk meminimalisir dampak ke diri kita sendiri. Iya, benar juga ya, Mbak. Soalnya kan kita nggak bisa, maksudnya gini, kalau misalnya memaksakan orang lain mengerti kita juga, tapi ternyata kita bisa juga langsung ke profesional ya, Mbak ya. Oke, baik, siap. Nah, kalau itu tadi kan saya yang kena atau ini. Nah, kalau saya melihat nih misalnya temen atau orang yang tidak saya kenal secara dekat, dia kena cyberbullying. Apa yang kita bisa lakukan, Mbak? Ya, yang pertama mungkin sekarang kita sebagai manusia ya, kita mungkin dengerin ceritanya dulu gitu. Biasanya orang-orang tersebut mungkin perlu ditenangin terlebih dahulu. Jadi kita dengar ceritanya dari sudut pandang dia. Ini kejadiannya misalnya dari kapan, seperti apa, apakah menyakiti kamu seperti gimana gitu. Setelah kita dengerin, kita bantuin. Misalnya tadi kita sambungin ke keluarganya, ke temannya, ataupun ke profesional lainnya gitu loh. Nah, kalau cyberbullying sendiri ini sebenarnya udah ada undang-undangnya juga loh, Mbak, yang aturin gitu. Kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Nah, di situ tuh bahkan ada pasal yang menyatakan kalau kita melaporkan cyberbullying, pelakunya bisa dipenjara sampai 2 tahun. Ditindak gitu ya? Ditindaknya sampai 2 tahun dan punya denda sampai 400 juta gitu loh. Jadi emang cyberbullying ini tuh sangat-sangat parah gitu. Baik. Ternyata segitunya ya, baik. Oke. Nah, kita bisa nggak bantu laporin atau memang yang bersangkutan sendiri harus laporin? Nah, cyberbullying kan kadang sebagai aparat atau polisi itu kan perlu bukti mendukung gitu ya, untuk tahu beneran nggak nih orang di dibullying di secara media gitu. Nah, jadi pertama-tama itu kita bisa bantuin, tapi kita punya bukti-buktinya dulu. Dikumpulin dulu ya, yang harus dibawa nanti ke ranah yang lebih tinggi lagi nih. Oke, baik. Ya. Oke, Mbak Lulu, terima kasih banyak. Ini pengetahuan yang luar biasa buat kami, supaya ya di luaran sana pasti mungkin ada banyak yang kena cyberbullying, tapi mungkin tidak menyadarinya. Tapi di sini kami udah dapat sedikit banyak informasi nih dari Mbak Lulu. Terima kasih banyak. Kita kembali lagi, kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi, share pengalaman Mbak Lulu di Ngopsi lagi ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa.